Wow, 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 ancen jamput tok. Ngerti ora? Ancen jamput. Udah pas belum? Jadi kalau kesel itu udah pas belum kayak gitu? Jamput. Jadi gini bro, ini loh masalah ijazah loh belum rampung-rampung itu kenapa itu? Eh, Pak Jokowi juga begitu. Terus si RRT juga begitu. Drama ini sampai kiamat kurang 2 hari mungkin baru selesai itu. Jamput tenan. Udah pas apa anunya itu udah pas ya kayaknya. Jamput tenan. Urusan ijazah orang rampung-rampung. Jadi gini, saya sepertinya menjadi masyarakat yang sudah lelah mendengarkan masalah ijazah asli atau ijazah palsu. Tapi ya biarlah, profesi orang lain-lain. Ada orang itu kalau ada masalah bisa dipercepat lebih baik. Tapi ada sebaliknya, orang itu makin lama masalahnya itu makin bagus dan makin keren. Dalam kasus ijazah ini mungkin masuk wilayah yang kedua tadi itu. Jadi urusan itu kalau makin lama makin suwe itu bagus. Urusan itu makin lama makin suwe. Artinya semakin lama jadi, nah di situ pasti ada sesuatu. Bisa jadi uang, bisa jadi yang lain. Nah, saya kira ini yang sudah kelihatan para pihak yang mendapat aliran dana itu adalah mereka-mereka yang membuat podcast, mereka-mereka yang memberitakan, mereka-mereka yang bergerak di dunia media, termasuk narasumber barangkali. Nah, itu sudah kebagian tuh, bagian aliran duit. Nah, kalian ini termasuk saya yang cuma nonton ini dapat apa ayo? Itu apa enggak gua? Apa enggak gua? Yang itunya terusannya itu terusin sendiri. Aku enggak tega mengatakan. Jadi ternyata ada yang mendapat manfaat dari pembicaraan ijazah palsu ini. Ya, salah satu manfaatnya itu para pendengar seperti kalian itu sepertinya menjadi melek hukum, kemudian melek wawasan, melek aja, bener melek. Jadi gitu bro, kalau menurut saya, ya ampun tenan, gak rampung-rampung ini loh. Udahlah, percaya sama saya. Saya itu orang yang bergerak di bidang budaya. Percayalah sama saya. Setelah saya lihat dari berbagai macam contoh yang sudah pernah ada, walaupun kasusnya beda, ini nanti ujung-ujungnya pokoknya nggak ada yang dihukum, nggak ada yang, pokoknya jadi menang semua, nggak ada yang kalah. Bayangkan kalau Pak Jokowi kalah, terus dinyatakan bersalah, terus dihukum, dipenjara. Loh. Piye, bro? Itu adalah hal yang mustahil. Ora iso, bro. Jadi negeri ini enggak seperti itu. Polanya itu negeri ini enggak bisa seperti itu. Percaya aku. Sebaliknya,
Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain-lain. Ya nggak bisa juga di penjara. Kalau sampai di penjara, nggak bisa bro. Jadi menurut saya, udahlah terus dibahas sampai kiamat kurang 2 hari. Tapi perkenankanlah aku bilang, diamput. Kenapa? Kayak nggak ada tontonan lain gitu. Dan mohon sekedar pencerahan ya, bahwa berita-berita seperti itu, berita-berita yang masuk ke dalam otak para netizen, itu pelan dan pasti mengandung unsur kekesalan, kebosanan, dan mulai ada yang memihak ke sono, ada yang memihak ke sono. Itu memang akan menjadi, mohon maaf, mungkin tidak produktif loh bro. Jadi tidak produktif. Kita ini jadi kayak bahas sesuatu yang hasilnya itu juga paling yang satu malu, yang satu lebih malu. Jadi nggak ada yang menang. Menurut saya. Nah, kalau menurut kalian, ayo. Jadi hukum kita itu kayak gitu bro. Polisi kita kayak gitu bro. Hakim kita kayak gitu. Lalu, ya nggak apa-apa. Oh, ini negeri kita. Yang penting jangan sampai ada yang parah banget lah, jangan sampai ya. Saya kira itu dulu lah. Lama nih nggak mengomentari masalah ijazah, terpaksa jadi ikut juga aku. Ya siapa tahu dapat rezeki dari bermedia seperti itu. Kayak yang lain-lain itu loh, kan udah dapat miliar-miliar itu membahas ijazah. Oke? Wassalam.